Tata ruang. Tata ruang mengacu pada pengaturan dan pengelolaan ruang atau wilayah geografis untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan, perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan. Konsep tata ruang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan ruang secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan integrasi berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa konsep dan elemen yang terkait dengan tata ruang termasuk: 1. Zonasi. Pengelompokan area ke dalam zona-zona yang memiliki peruntukan atau fungsi khusus, seperti zona perumahan, zona komersial, zona industri, zona pertanian, zona konservasi, dan lain sebagainya. Zonasi bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan lahan yang tidak sesuai dan mendorong pengembangan yang terarah. 2. Perencanaan wilayah. Proses merencanakan penggunaan lahan, infrastruktur, dan fasilitas dalam suatu wilayah. Perencanaan wilayah mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan pendek serta strategi untuk mencapainya. 3. Pengembangan berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan dan pengembangan ruang yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mencakup keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. 4. Penggunaan lahan. Cara di mana ruang atau lahan digunakan untuk berbagai aktivitas dan tujuan. Penggunaan lahan harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. 5. Pengendalian pembangunan. Implementasi peraturan dan kebijakan untuk mengatur dan mengendalikan perkembangan fisik dan fungsional suatu wilayah. Ini melibatkan penerapan peraturan terkait pembangunan, zonasi, dan perlindungan lingkungan. 6. Kawasan konservasi, area yang dilindungi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, lingkungan alami, serta nilai budaya dan historis. Kawasan konservasi dapat meliputi taman nasional, cagar alam, dan kawasan perlindungan lainnya. 7. Analisis dampak lingkungan. Proses mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari proyek pembangunan yang diusulkan sebelum izin diberikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengurangi, atau menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. 8. Partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang. Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 9. Infrastruktur dan aksesibilitas. Perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur seperti jalan, transportasi publik, air bersih, dan listrik untuk memastikan aksesibilitas yang baik dan efisien. Tata ruang adalah alat penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan seperti urbanisasi yang cepat, peningkatan permintaan energi, dan perlindungan lingkungan. Upaya tata ruang yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat.